Hai, selamat datang di channel saya, Cung Bella. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di channel saya ucapkan selamat datang. Dan untuk teman-teman yang belum follow IG ataupun channel YouTube saya, silahkan subscribe dan follow IG saya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dalam kehidupan? Mungkin beberapa kalian pernah ya. Dan kejadian tersebut menyebabkan stres, kesedihan, atau marah, bahkan luka batin yang cukup dalam. Dalam psikoanalisa yang terkenal ya, psikoanalis terkenal yaitu Sigmund Freud, percaya bahwa jiwa terdiri dari 3 komponen utama, yakni id, ego, dan superego. Id adalah bagian diri kita yang bersifat impulsif dan dikendalikan oleh naluri. Superego adalah sisi moral manusia, sedangkan ego adalah penengah antara dua sisi yang saling bertentangan tersebut. Ketika kita mengalami sebuah kejadian yang menyakitkan dalam kehidupan kita, bagian dari diri kita yang bernama id akan memprosesnya sehingga memunculkan sikap-sikap impulsif seperti marah, mengumpat, bertindak kasar, dan lain sebagainya. Banyak psikolog berpendapat bahwa salah satu jalan keluar yang terbaik adalah dengan melampiaskan seluruh perasaan tertekan atau stres ini dengan cara-cara yang lebih aman. Misalnya dengan memukul bantal, menjerit, atau berteriak. Bisa juga dengan menghentak-hentakan kaki dan kegiatan-kegiatan lain yang sering disebut katarsis. Brent Bushman dari Universitas Iowa mengadakan sebuah eksperimen yang melibatkan 600 mahasiswanya. Dalam penelitian tersebut, ternyata melampiaskan kemarahan dengan cara tersebut tidak membuat api kemarahan menjadi padam. Dalam tulisannya, Brent Bushman justru menyatakan bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar dapat memicu kemarahan yang lebih besar. Untuk beberapa orang, mungkin teknik katarsis ini mampu menyelesaikan kemarahan, kesedihan, atau masalah yang dihadapinya. Sebenarnya, menurut saya ada solusi yang lebih baik. Ketika kita membaca buku Richard Wiseman yang berjudul 59 Detik, buku ini adalah buku bestseller ya. Teman-teman bisa cari di Tokopedia atau di toko-toko online. Dalam buku tersebut, ternyata menemukan hikmah dari peristiwa negatif yang terjadi dalam kehidupan kita justru lebih bermanfaat. Ketika kita fokus pada hal-hal yang menguntungkan di balik kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa menyakitkan yang pernah kita alami, ternyata mampu mengatasi kemarahan dan kesedihan yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tambahan informasi untuk teman-teman, menurut Paul D. MacLean, otak manusia dalam perkembangannya dibagi menjadi 3 bagian. Mungkin beberapa teman sudah familiar ya, tapi di sini saya sedikit jelaskan lagi. Yang pertama, otak manusia yang pertama itu disebut dengan otak reptil atau sang penjaga. Otak inilah yang memerintahkan kita untuk bergerak saat terjadi bahaya atau melindungi kita dari bahaya fisik. Otak reptil ini akan aktif apabila orang merasa takut, stres, terancam, ataupun marah. Pada saat otak reptil bekerja, seseorang tidak dapat berpikir. Insting lebih berperan
dan membuat kita mengambil tindakan refleks. Reptil atau otak reptil bertanggung jawab pada naluri bertahan hidup yang dideskripsikan menjadi 4 perilaku, yaitu feeding, fighting, fleeing, dan reproduction. Otak yang kedua kita sebut otak limbik atau otak mamalia. Otak ini berfungsi sebagai pengendali emosi dan membuat manusia menjadi lebih berperasaan. Sedangkan otak yang terakhir yang membedakan manusia dengan hewan adalah neokorteks. Neokorteks ini memiliki proporsi paling besar dalam otak kita. Neokorteks memiliki tugas berpikir, menganalisa, dan mencipta. Neokorteks adalah kecerdasan kita sebagai manusia. Nah, kita sebagai manusia yang diberi kesadaran, kecerdasan, nalar, dan kemampuan untuk introspeksi dan memiliki akal sehat, mengapa kita tidak menggunakan neokorteks ini? Setiap orang, setiap kejadian dalam hidup kita adalah guru. Sekarang, tinggal bagaimana kita memaknai kejadian ataupun orang-orang yang datang dalam kehidupan kita tersebut.